2, 3. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys to be and Room Subi. Kita balik lagi akhirnya di Story for Bright malam ini. Di malam Rabu Ya sangat cerah yang tentunya. yang luar biasa. Hari ini lebih beda lagi Beda lagi. suasananya. Ini sangat beda Juga pokoknya. beda. Karena kita ketemu guru kita juga. Guru kita. Ini saya sebetulnya deg-degan banget ya. Inspirator kita Iya. dan masih banyak hal lagi untuk mengungkapkan sosok yang hari ini bisa Betul. hadir. Alhamdulillah kita bisa balik lagi di hari Selasa 5. Udah bulan Oktober aja ya. 5 Oktober ya? 5 Oktober 2021 luar biasa. Awal Safarnya bulan. udah selesai, akhirnya menyambut untuk hari-hari pernikahan untuk Blessed to be and Room Betul Subi. tentunya. Dan ini sebagai salah satu langkah awal di awal bulan Safar sudah lewat. Ini orang luar biasa juga Siap. kita yang undang. Siap. Yaitu siapa? Ibu Lucy Dian Rosalin. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget bisa ketemu di The Story for Bright. Ini momen yang sangat dinanti-nantikan sepanjang 2021. Kemarin tuh banyak yang nanya, Bu. Iya. Jet, kapan ini sama Bu Lucy? Hmm. Kapan kan gimana ini nih? Akhirnya alhamdulillah deh kita hari ini ya. Alhamdulillah Yo. kita hari ini bisa hadir ya ngobrol-ngobrol. Sosok yang banyak sudah menginspirasi. Kartini yang apa ya? Yang harinya dari kota Tasikmalaya. Betul. Masya Allah, terima kasih nih untuk apresiasi Oke. dari Intinya boleh Ibu perkenalan dulu dari Ibu langsung Eh, aja karena ya, langsung aja deh. karena udah pasti banyak yang tahu sih sebetulnya. Betul. Mungkin Oke. perkenalan yang orang lain nggak tahu aja berarti. Iya. siap. Baik. Pokoknya tak kenal maka ta'aruf. Betul. Kalau udah ta'aruf langsung menikah, iya dong. Betul sekali. Baik, perkenalan nih. Ini ya. Siap. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi sampurasun. Sampai. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa ketemu dengan dua cowok paling ganteng se-Tasikmalaya. Sarana. Ganteng yang ada di sini. Yang pasti kalau perkenalan, nama saya Lucy Dian Rosalin atau Lucy Similikiti Wele-wele.
Yang pasti saya tuh punya hobi minum kopi hitam dan perpaduannya kopi hitam itu dengan baca buku. Wah, itu bener-bener perpaduan yang sangat membuat hari-hari bahagia. Karena Kang DZ sama Aisyah bahwasanya yang namanya manusia tuh punya 3 kebutuhan nih. Wah, apa aja tuh, Bu? Kalau ini seimbang itu kita akan bahagia. Siap. Nah, yang pertama kebutuhannya adalah kebutuhan fisik. Fisik ya. Itu dipenuhi dengan cara kita makan atau minum. Betul. Ya. Kemudian yang kedua kebutuhan hati. Itu Nutrisinya kebutuhan hati itu adalah kepada Sang Pencipta. Kemudian kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka nutrisinya itu. Kemudian yang ketiga kita punya kebutuhan otak nih. Nah, kebutuhan otak ini nutrisinya dipenuhi dengan satu membaca, kedua mendengarkan. Jadi kalau kita lagi baca itu sama kayak kita ngasih nutrisi vitamin kepada otak kita. Betul. Terus kayak malam hari ini juga mendengarkan inspirasi dari dua cowok. Wah, kebalik juga. Kebalik. Akan jadi nutrisi cerita nih. inspirasi dari Ibu untuk sahabat-sahabat calon pengantin dan para vendor juga dari Desa Project. Betul. Dan juga ya sekali lagi kita ucapkan selamat datang, Bu. Siap. Akhirnya di studio kami by Desa Project juga, Bu. Bisa hadir suatu kebahagiaan lah, kebanggaan juga. Jadi nanti bisa ada tanda tangan di salah satu sudut bahwa Ibu pernah kesini. Siap. Atau ada telapak kaki ya. Tapi ini keren banget loh. Kami tuh ya ampun, saya baru first time kesini dan ini kayak ngerasa ada di mana gitu. Di atas di lantai 2, space-nya itu kayak bener-bener Doain buat wonderful, ngopi. amazing, bener-bener. Nanti tahun depan bukan lantai 2 lagi, Bu. Lantai 5 ya. Oke, jadi tadi kebutuhan itu, Bu, ada kebutuhan Fisik, kebutuhan hati, sama kebutuhan otak. otak. Dan itu harus balance kan. Jadi kalau kita makan terus tapi kita nggak pernah berbuat baik, kita nggak bahagia. Sebaliknya makan terus kita berbuat baik tapi misalnya otak kita juga nggak dikasih nutrisi, itu pun nggak balance, maka kita nggak happy. Biasa. 5 menit pertama udah daging semua ini. Apalagi kalau kalian bisa nonton sampai 1 jam ke depan, bukan daging lagi. Tahu-tahu nonton ini kolesterol. Oke. Kebanyakan daging. Bu, asli orang Tasik Ibu sebetulnya, Bu? Saya asli orang Tasikmalaya. Tapi manggungnya udah di mana-mana. Alhamdulillah sih di beberapa tempat. Yang pencapaian paling tertinggi itu saya pernah MC di DPR RI. Luar biasa. Pusat banget, Bu ya. Di DPR RI Di pusat. gedung yang ada di uang 100.000 ya. Yes, gedung Nusantara. Karena nggak pernah lihat langsung, jadi lihatnya di uang aja dulu. Iya. Jadi buat Bride Stubi and Groom Stubi yang pasti udah sering lihat di wedding resepsi Ibu Lucy ini mungkin akhirnya orang yang paling sering kalian lihat di acara pernikahan. Nah, sekarang waktunya buat kalian bisa tanya-tanya hal apapun. Berikut tanya price list juga. Harus dijawab itu ya, price list ya. Dijawab sama kontak person aja. Oke. Dijawab gitu ya. Oke, Bu, jadi asli orang Tasik, pernah MC nyampe salah satu achievement ya, Bu ya, di DPR RI. Di DPR RI. Kapan itu, Bu? Betul. Itu tahun 2019. Masih baru ya. Masih baru. Waktu itu ada acara undangan dari DPR RI, kemudian ada seminar dari guru-guru se-Indonesia. Waktu itu menghadirkan Menteri Pendidikan Bapak Muhadjir Effendi. Oh, pas lagi Pak Muhadjir Effendi, betul. Saya diundang oleh anggota Komisi 10 DPR RI, dari Komisi 10 DPR RI yang membidangi bagian pendidikan. Oke, siap. Kebut orang Tasik udah ada DPR RI, dan juga mungkin dari Bride Stubi and Groom Stubi di sini juga bukan hanya di industri wedding ya, Bu ya. Berarti tadi salah satu contohnya di dinas. Pasti kalau misalkan tingkatan dinas rata-rata kebanyakannya pasti MC-nya Bu Lucy. Betul nggak, Cak? Dan itu salah satu pencapaian juga, Bu ya. Dan Ibu Lucy ini sebagai founder, Bu ya. Founder dan owner di Sekolah Komunikasi Mereka. Bukan sekedar bisa bicara. Oh iya, ada itunya. Tagline-nya. Bukan sekedar bisa bicara. Tapi Aduh. bicaranya harus amazing dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Akhirnya memang Bu Lucy ini sudah bisa menciptakan generasi-generasi baru yang pandai berkomunikasi juga. Alhamdulillah, amin ya Allah. Nah, Bu, langsung menuju ke pertanyaan nih, Bu. Kenapa Bu tertarik di dunia MC, Bu? Wah, ceritanya nih panjang nih. Ini kalau diceritain bisa 5 jam sendiri. Pertanyaan pertama tuh bisa dijawab 5 jam ini ya. Siap. Tapi nggak apa-apa ya, saya ceritain ya. Ini based on true story ini ya. Jadi langsung dari orangnya ini, Pak. Semoga ini bisa menjadi betul. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Jadi awal mula jadi MC itu diawali dari saya adalah seseorang yang memang produk dibully.
Jadi waktu itu SD ke SMP masa-masa remaja tuh Betul. bukannya itu kan lagi masa-masa eksistensi gitu Iya. ya. Bukannya pede malah dibully pada waktu itu. Jadi saya sering dipanggil dengan sebutan Lucy Bencong. Nah, Kok bisa, Bu? karena suara saya gede. Oh. Jadi dianggapnya tuh saya tuh bencong gitu Iya. ya. Maka ketika ketemu dengan siapapun pasti orang tuh si Lucy bencong, tuh si bencong. Nyebutnya si bencong. Jadi ketika lewat di kerumunan orang saya tuh selalu menundukkan kepala karena ini Saking nggak mesti- pedenya saking gitu, nggak Bu. pedenya. Dan betul ketika lewat di kerumunan orang tuh pasti ho. Jadi mengolok-olok suara saya bencong, bencong kayak gitu. Bahkan di dalam kelas pun saya nggak berani berbicara karena ketika berbicara tuh pasti muncul olokan-olokan. Toh, cina. Jadi saya tuh bener-bener ketika SMP tuh jadi profilnya itu diem. Pokoknya terus menundukkan kepala karena tidak percaya diri, bahkan nyaris hampir gagap karena memang under pressure, saking nggak pedenya pada waktu itu. Dari lingkungan sekitar Yes. sampai ngepres segitunya, Bu. Makanya bener-bener aduh jangan sampai deh ada olokan atau bullying itu Betul. memang pada akhirnya bener-bener bisa membuat seseorang itu terbunuh karakternya sebenarnya gitu. Nah berawal dari situ tiba-tiba memang itu adalah bad day buat saya. Hari itu bener-bener buruk banget dari mulai berangkat sekolah. Saya waktu itu memang kemana-mana jalan kaki karena kondisi situasi ekonomi ya pada waktu itu. Jadi ke sekolah pun jalan kaki. Di sepanjang perjalanan dari keluar rumah sampai balik lagi ke rumah tuh isinya bulian semua. Sampai pulang ke rumah tuh nangis gitu kan. Ketemulah sama ibu saya gitu ya. Ibu saya tuh nanya, "Neng kunaon dihina deuinya." Waktu itu belum ada istilah bulinya, Bullying, ya, dihina betul. cara gitunya. Dihina deuinya, "Muhun mah," gitu. Nah, ketika saya jawab muhun, saya melihat mata ibu saya tuh kayak yang sedih tapi gimana gitu ngerasa kok anaknya dijadiin seperti ini gitu. Nah ketika itu saya bener-bener drop banget, ya Allah kenapa situasi dan kondisi saya ini kok bisa bikin orang tua saya sedih. Harusnya saya bisa ngasih kebahagiaan tapi kok saya cuma ngasih kesedihan. Lalu waktu itu saya sedih banget Aisyah, nangis waktu itu. Udah sholat saya nangis dan saya waktu itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Ya Allah kenapa kondisi saya begini, secara ekonomi saya ya merasa pas-pasan banget lah waktu itu. Kehidupan saya juga dibully, udah gitu wajah pas-pasan gitu ya. Pokoknya bener-bener Kayaknya enggak deh. ya Allah kok gini banget sih gitu. Itu nangis-nangisnya gitu sampai sujud itu sampai saking nangis yang bener-bener sakit hati banget tuh sampai ketiduran. Nah pas lagi tidur itulah di mimpi itu saya suka merinding kalau nyeritain ini. Walau alam bisawab itu di mimpi itu saya ketemu dengan seseorang yang berwajahnya itu benar-benar bersinar. Dia mengatakan, "Lus eta sora anugerah di Gusti Allah. Latih. Itu yang selalu saya ingat. Saya tuh kayak bangun kayak mimpi apa bukan Beneran sih?" merinding sih itu. Itu bener saya, maksudnya Masya Allah saya Biasa banget. Allah tuh maha baik banget gitu waktu itu menurunkan walau alam itu siapakah, tapi saya yakin itu adalah utusan Allah. Siapapun yang hadir dalam hidup saya selalu memaknai itu utusan Allah. Suami saya, anak saya Adizet sama Aisyah juga utusan Allah pada hari ini untuk bertemu dengan saya gitu ya. Nah ketika itu kayak mimpi gitu. Nah besoknya itu saya dilalah kalau bahasa Jawa itu kebetulan, tapi bukan kebetulan. Saya yakin semuanya itu udah diatur sama Allah, ya takdir Allah. Ketika berangkat sekolah Aisyah, saya tuh mohon izin ketemu dengan orang yang anak yang berkebutuhan khusus. Yang berbicara aja yang menyebut huruf A saja sulit. Betul. Disitulah saya menyadari Masya Allah suara saya oke, dibully seperti bencong, tapi ini anugerah dari Allah. Betul. Saya yakin saya akan melatih diri saya. Latih. Saya ngelatih diri. Salah satunya teknik pelafalan, pronunciation, teknik intonasi, artikulasi. Saya latihan sendiri ya. Itu pas Sampai SMP. SMP kelas 1. Kelas 1. Itu ya. Tahun Dan berapa tuh, Bu? Kurang lebih? itu tahun berapa ya? Lupa lagi. Tahun Biasa. 94, 91, 90-an, tahun 90-an waktu itu. Betul. Wah. Saya masih jadi air, Pak. Enggak, kita berarti satu SMP Ibu dulu. Enggak, maksudnya tuh satu angkatan berarti maksudnya. Angkatan Ya, apa, Pak? ya angkatan Ibu bukan. Nah waktu Terus itu gimana, udah selesai. Waktu itu di kepikiran di saya tuh gimana caranya nih biar suara saya tuh nggak dibully. Berarti saya harus do something. Dan salah satunya adalah yang kepikiran oleh saya adalah ya jadi MC gitu. Gimana suara saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Kok Gitu. kepikiran gitu, Cak? Orang lagi dibully, ya kan? Pressure-nya banyak banget. Ya. Under pressure-nya. Terus tiba-tiba pengen jadi MC gitu, Bu. Ya. Di tengah banyak bulian kayak gitu. Betul. Padahal kan MC itu kan Karena ada sosok yang hadir.
Ya. Karena ada yang ngasih kunci, ada Kunci yang yang tadi ngasih ngasih yang lewat mimpi itu, Bu, Ya, tadi. dan itu tuh Oke. sebetulnya kalau orang yang nyampein kayaknya nggak akan beda feel-nya. Ya, Karena betul. ada hal yang mungkin ya utusan Allah kalau kata Ibu bilang, ya itu yang akhirnya jadi semangat utama dan melebihi apapun. Ya. Dan satu hal yang saya pelajari dari cerita Ibu saat barusan adalah akhirnya hal apapun bisa dilatih, nggak ada kata terlambat. Ya, betul. Nggak ada kata terlambat, Betul nggak ada sekali. ceritanya harus dididik sejak dini. Maksud dia tuh nggak ada hal yang ketika akhirnya kita nggak bisa, ya udah saya terlambat untuk belajar itu. Betul. Akhirnya kapanpun bisa belajar asal sungguh-sungguh, semuanya pasti akan tercapai. Di dunia ini Merinding sih semuanya proses. bisa nyampainya karena banyak hal yang banyak hal yang menyampaikan bahwa belajar harus sejak dini, tapi dibantahkan dengan cerita Ibu barusan. Luar Betul. biasa. Terus gimana lagi, Bu? Nextnya, Bu? Nah, habis gitu kan kepikiran, oke, saya harus show to the world bahwa suara saya ini tidak pantas dibully. Oke. Saya ingin membahagiakan, memberi kebanggaan untuk orang tua saya. Saya tidak mau membuat orang tua saya sedih. Oke. Akhirnya waktu itu sosok yang saya kagumi itu Desi Anwar. Gak kejamanan gak sih? Waktu itu di Kalau dunia Desinya RCTI. banyak sih yang saya kenal, Bu. Anwarnya juga banyak yang saya Banyak kenal, ya? tapi kalau Desi Anwar kayaknya harus googling setelah ini. Oke, googling setelah ini. Siap. Saya ngeliatin, jadi mengobservasi lah ya, menganalisa, mengamati gimana caranya suaranya kok bisa gitu, artikulasinya bisa gitu. Saya ngelatih sendiri. Oke. Karena betul, Aisyah katakan tidak ada kata terlambat untuk Betul. kita belajar. Betul. Semua di dunia ini adalah proses. Betul. Proses itu nggak pernah mengkhianati hasil. Betul. Prosesnya oke, hasilnya pasti oke. Itu sunatullah. Itu sudah semuanya diatur oleh alam ini, bumi ini gitu. Akhirnya saya latihan sendiri, Oke. Nah, namanya teknik pelafalan tuh. Jadi ketika mau sekolah kemana-mana kan jalan tuh. Ya. Semua spanduk itu yang ada di jalan tuh Dibaca. saya baca. Oke. Hadirilah lumba-lumba di dada. Itu saya baca semua. Habis tuh spanduk saya baca. Sampai kalau papasan tuh sama orang tuh pasti ada yang bergumam gitu. Itu teh gelo bernya. Tapi cuek aja gitu ya. Yeah. Karena latihan teknik pelafalan sampai akhirnya 4 bulan saya memberanikan diri ke ruang OSIS, menawarkan diri. It's time for me gitu. Ini saatnya Dalam 4 untuk bulan saya. itu setelah Yes. Bagian show up nih gitu ya, Bu, ya. Bagian nih, saya menawarkan diri. Kenapa saya menawarkan diri? Karena orang kan nggak tahu bahwa saya sudah berlatih, saya punya sesuatu. Orang taunya kan saya bencong gitu Iya, kan. betul. Nawarin ke ketua OSIS, Bio yang jantan MC upacara. Mereka ngeliatin dari atas ke bawah, net si bencong hayang jadi MC upacara, tuh mungkin katanya. Mungkin dicobian WA. Saya Iya. begging please waktu itu. Sambil ada kayak air mata tuh, tapi saya harus bertahan. Demi apa? Demi membuat orang tua saya nggak sedih gitu waktu itu. Akhirnya ada waktu itu perempuan, saya thanks banget tuh sama teteh sekretaris waktu itu. Karunya watir cenah cobaan we katanya gitu. Maka inilah kalimat yang pertama kali mengubah hidup saya. Ketika saya coba di hadapan ketua OSIS itu biasa gini kalau upacara tuh ya, mohon perhatian. Upacara akan segera dimulai. Nah, kalimat itulah yang kemudian meyakinkan dari ketua OSIS dan pengurus OSIS, sok-soklah cobaan, watir, tetap dengan kalimat watir gitu ya. Aduh, tapi nggak apa-apa lah, yang penting aku bisa nyoba gitu waktu itu. Jadi yang belum tahu ya kalau misalkan ada orang di luar Sunda, Bu, watir itu roaming kasihan ya. gitu ya. Iya. Roaming jadinya ya. Aduh, maafkan. Nanti kasihan editor, Bu, di bawahnya. gitu ya. Oke. Ya ini dicoba Upacara. tuh waktu itu Jumat waktu itu ingat upacaranya kan Senin tuh. Jumat, Sabtu, Minggu saya latihan terus, saya ngelatih diri dengan semangat gitu ya. Demi hari Senin itu. Demi hari Senin. Hari Senin datang jam 5:30 pagi. Penjaga sekolah nanya, "Neng, cenah anjing roaming lagi. Neng, kenapa pagi-pagi datangnya?" gitu. Roaming lagi, maafkan. "Neng, kenapa mending pagi-pagi banget datangnya?" Mau jadi MC. Udah gaya gitu ya. Akhirnya jadilah MC pada waktu itu. Wah, nervous. Yes, of course. Nervous banget. Tapi saya tetap bertahan. Saya tetap bertahan demi apa? Satu, saya pengen bikin orang tua saya nggak sedih lagi. Saya kepengen mereka tuh bangga bahwa anaknya nggak pantas dibully gitu. Sedih banget loh perasaan orang tua yang anaknya dibully tuh, yakin sedih banget. Makanya jangan sampai ada bullying kayak gitu. Dan intinya anak pun nggak mau orang tuanya sedih. Ya betul, itu satu power yang membuat kita terus berusaha. Betul. MC lah dengan keringat itu, pokoknya Basah. Baru aja pagi-pagi ya. Iya bener. Akhirnya udah selesai, saya bener-bener nervous banget tapi rasa bahagia, saya terharu. Saya habis selesai upacara tuh langsung ke kamar, ke toilet, nangis di situ. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas ini. Tapi walau alam bisawab hasilnya seperti apa gitu. Alhamdulillah itu Senin. Selasa
orang-orang manggilnya itu ketika saya jalan ke hadapan kerumunan itu, dia nggak manggil lagi bencong, tapi mereka memanggil tuh si MC datang. Jadilah namanya Lucy MC. Aduh, luar biasa. Jadi Berarti panggilannya Lucy MC dari dulu. dipanggil dari bencong langsung ke Lucy MC itu Ya, dari SMP, Bu. Dari SMP. Tapi intinya betul. dengan 4 bulan sudah bisa jadi MC itu aja berarti. Yes, kan itu belajar sendiri. Belajar sendiri. Betul. Apalagi kalau belajarnya langsung ke Miracle. Cepat. Satu kali ketemu beres langsung. Tapi untuk upacara dulu. Kalau untuk jadi MC lain bisa lagi. Bisa. Nambah Ada kelas pertemuan, lagi. ada. 7 pertemuan, langsung 7 promosi di pertemuan. 7 pertemuan. Hanya dengan sekian Rupiah. Oke. Oke. Intinya 4 bulan selesai belajar, Ya. tapi ada progres lagi mungkin dari itu Ya, untuk ke betul. fase tingkatan-tingkatan yang lebihnya ya. Bu? Ya, terus pada akhirnya ketika memang kita mendalami ilmu komunikasi, jadi memang related antara ilmu komunikasi, Betul. kepercayaan diri, kemudian pembentukan Karakter. karakter, kemudian mengambil keputusan, mengeksekusi sebuah keputusan pun ketika memang dari percaya diri itu tadi itu akan berpengaruh juga. Oke, alhamdulillah akhirnya percaya diri gitu ya. Mulai di kelas tuh mulai aktif, nanya Oh, udah nggak oke. malu lagi gitu Iya. kan. Alhamdulillah terus dipromosiin jadi siswa teladan. Alhamdulillah. Itu luar biasa. menanjak karir akademis tuh menanjak. Meroket berarti ya, Betul. Pak? Bu. Makanya jangan sampai ada bullying itu Oke. betul-betul mengkerdilkan Kayaknya potensi Bullying itu seseorang. akhirnya banyak hal yang akhirnya bisa dikategorikan bullying. Maksudnya tuh kadang kalimat sederhana pun bisa menjadi kategorinya bully. Jadi intinya hati-hati dalam Ya, menyampaikan yes. sesuatu hal. Keren, Aisyah, Jadi betul. jadi orang tuh ya harus jadi orang yang auranya tuh positif seperti Ibu Lucy. karena Masya setiap Allah. ketemu sama Keren, ibu tuh betul, Aisyah. betul, Cak. Auranya positif terus. Jadi yang sebelumnya ada pikiran apapun itu ketemu Ibu Lucy, oh iya, bahagia, luar Alhamdulillah. biasa. Auranya tuh semestanya tuh. Beda-beda. Bentar, Bu, saya masih merinding, Bu, tadi. Ya, Kita harus minum Kopi dulu, Bu. ya. Iya, Bu. Oke, kita kopi dulu deh. Kopi dari mana sih? Dari mana ya? Dari Kita mana nggak ya? dong? Enak banget loh ini. Intinya Enak pasti banget asli belum nih. sponsor sih, Belum Bu. sponsor, Bu. Jadi kita Berarti menyebutnya. harus sponsor deh ya. Iya. Ini asli enak Barangkali banget nanti nih. lewat perantara ibu langsung Iya. bisa. Kopi Mang Oleh. Oh gitu ya, Bu. Jadi dari bullying terus mengubah semuanya Ya. dalam 4 pacaran. bulan udah. Tapi setelah itu, Bu, kalau misalkan sedikit cerita lagi, apa namanya? Setelah hari Senin selanjutnya Ibu selalu dipanggil buat jadi MC pacaran Ya. juga. Langsung Nggak ada yang Memang. intinya saya yakin nggak ada yang bisa gantiin Ibu lagi. Masya Allah. MC perpisahan. Lucy. Wah, Langsung. gitu. Alhamdulillah. Siap. Tapi intinya adalah bahwa betul kata Aisyah bahwa untuk menjadi seorang MC banyak orang yang mengatakan bahwa ada itu memang bakatnya, talent betul, gitu kan, betul. bakat. Saya tamat tua aja, turunan, Bu, saya tamat cenah. turunan, ada orang tua nage senanya cerewet, Iya. guru segala macam. Enggak. Ini terbantahkan gitu bahwasanya saya tuh startnya bukan dari nol, tapi startnya dari minus loh, dari dibully gitu. Tetapi karena mau berproses, mau belajar, mau berlatih tadi kan, Betul. mau berikhtiar, maka sesuatu terjadi. Terjadilah perubahan. Intinya apa yang dikatakan di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Aradu ayat 11 bahwa ketika kita mau berupaya maka Allah akan mengubah kaumnya. Jadi intinya di dunia ini mah ya harus menjadi fighter, berusaha, berikhtiar dan berdoa terus. Dan kuncinya satu. Mau ya, Bu? Mau, bener. Mau aja dulu. Betul. Gitu Kan ya. gini nih Aisyah, ini tidak bisa, ini bisa gitu. Jembatannya apa? Mau. Mau ini akan menjembatani mampu. Oke. Kalau udah mau pasti mampu nantinya gitu. Mau bermimpi, mau berikhtiar, Yes. dan mau dengan segala konsekuensinya. Oke. Betul. Nah, Bu, langsung manjang ke sini lagi, Bu, Oke, ya. oke. Setelah dari upacara ya, Bu, ya, MC dari Oh sekolah benar, 5 kayak jam gitu. ini sampai ini. Karena ini baru SMP loh. Belum SMA-nya, Ini ada- S1-nya, S2-nya, S3-nya. Ini ada Belum 35 organisasi duluan ya. pertanyaan lagi ya. Iya. Oke, Bu, setelah dari singkat cerita ya dari SMP sana MC ini sampai dengan sekarang di industri wedding, Bu, Betul, ya. betul. Itu dari kapan, Bu, sebetulnya, Bu? Nah ini lucu lagi nih cerita di wedding nih. Iya. Jadi di wedding itu saya ingat ketika anak saya masih bayi, berarti 16 tahun, 17 tahun yang lalu. Oh, oke. Saya udah masuk di industri wedding pada waktu itu. Inget banget, jadi tetangga sebelah rumah itu mau menikahkan anaknya. Oke. Waktu itu teh bantuin dong, dan itu blank, saya belum pernah MC wedding dong waktu Iya. itu ya. Jadi penasaran sama tetangganya. Iya, ada itu di Cilacap, ada di sini di Tasik juga, Oh, anaknya ibu, di Tasik. ibu di Cilacap dulu.
Enggak. Jadi sekarang pindah ke Cilacap tetangga saya. Waktu itu di Perum Cikadongdong namanya. Perum Total Star di Cikadongdong ya. Itu tetangga sebelah rumah tuh, ini katanya tolong dong anak saya di MC-in. Pakai lagam Jawa ya, Bu? Tolong dong ini di MC-in ya gitu ya. Nah waktu itu aduh kumaha ini MC wedding gitu kan. Waktu itu belum musim YouTube, Bingung belum ya, ada, nyari bingung. referensi Google belum susah. musim tapi sudah mulai ada lah gitu ya. Nah terus pada waktu itu, tapi saya pikir semuanya itu utusan Allah lah kalau saya yakin itu. Jadi ini saya yakin adalah ini satu permintaan di mana saya harus membantu. Jadi ibu itu utusan Allah untuk saya mempelajari wedding. Saya inget banget. Tapi blank kan ini akad nikah gimana segala macam gitu. Tapi ya udahlah bismillahirrahmanirrahim. Mau aja dulu ya, Bu. Mau dulu, ya itu balik lagi ke mau. Oke. Balik aduh itu kumaha ini gimana gitu ya. Akhirnya saya menemui ayah saya dan memang uak saya waktu itu ayah saya jauh ketemu uak saya juga memang seringkali dia menjadi apa ya perwakilan keluarga dalam menyampaikan sambutan di wedding gitu kan. Wah acara wedding itu gimana bla bla bla, saya observasi sehari pada waktu itu. Oke, tulis skrip, saya nulis skrip segala macam, diawali dari menulis skrip. Memang itu adalah hal yang paling penting untuk seorang MC kan, nulis skrip. Akhirnya tibalah hari yang dinantikan. Deg-degan ya. Yang namanya nervous itu selalu. Yang pertama nervous terjadi karena baru pertama kali. Betul. Gitu ya. Nah kemudian tapi nggak apa-apa gitu. Artinya saya yakin kembali bahwa ya ini udah skenario Allah, saya mengenal dunia wedding. Tapi tetap walaupun saya belum tahu, saya tetap berusaha sebaik mungkin gitu. Bukannya apa-apa karena dalam bekerja itu tetap harus totalitas gitu. Betul, ya. total. Oke, setelah itu MC lah, udah blank selesai gitu ya. Walau alam bisawab ya. Tetapi masya Allah, waktu itu ada yang dari salon, inget banget ya Allah almarhumah ini salon Melati pada waktu itu salonnya. Itu melihat saya. Dan ada potensi. Ada potensi. Selesai acara wedding dari keluarga. Makasih ya, biasa dusnya 2. Kalau MC kan Karetnya berapa, Bu? Saya pernah loh MC di zaman mahasiswa tuh nggak dibayar tapi dibayar pakai nasi dus. Oke. Jadi terkenal sebagai MC nasi dus. Oh itu mah cerita nanti lagi ya, beda lagi. Harus kita bahas ini. Nah, udah dikasih tuh Oh nasi kalau dus. sekarang berarti nasi dus juga berarti. Iya, boleh. Nah waktu itu, dari salon Melati itulah akhirnya teh katanya kalau misalnya MC berapa bayarannya, dong gitu kan. Oh berapa ya di wedding, mangga tuh langkung gitu ya. 10 juta rupiah. Akhirnya waktu itu nanti ada saudara saya katanya mau wedding. Betul. Oh ya udah, itu dari rumah ke rumah. Dari wedding tetangga ke tetanggaan. Jadi hal besar itu diawali dari hal-hal yang kecil. Dan selalu kita totalitas karena yang namanya MC, kita lah di dunia wedding ini promosi yang paling luar biasa. Toolsnya itu adalah kinerja kita. Karena itu akan menjadi testimoni gitu. Betul. Dan itu kan lebih tajam testimoni ini. Mood ya, Bu ya. Iya, mood to mood itu sekarang marketing, S3 marketing gitu ya. Banyak brand yang memakai strategi itu. Ya. Malah jauh lebih hemat secara biaya. Iya betul. Gak usah pasang iklan, gak usah Yes. pasang apa. Betul. Intinya tahu-tahu orderan banyak aja. Yes. Tapi multiplier effect-nya wow, keren. Nah dari situlah mulai nih ke wedding, masuk ke wedding dari rumah ke rumah, dari salon Melati itu. Sampai akhirnya pertama kali ke gedungnya itu inget di gedung Gali Prawesti. Oke, yang depan alun-alun, Yes. yang samping Telkom. Itu pertama Dan kali. sekarang udah jarang lagi event di sana. Iya. Betul. Itu gedung pertama, Bu, Ibu yang Itu sini. pertama kali di situ di gedung Gali Prawesti. Kayaknya kalau kita cari juga jejak kakinya ada. Mengingatkan kaki pertama di sana. Ada itu. Kalau misalkan ngit kayak gitu tuh pengen tahu deh. Cak, jadi foto pertamanya itu Ada. gimana gitu. Ada. Tapi ya Allah disembunyikan rapat-rapat. Aduh. Kerudung yang gitu ya, kebaya yang ningnang gitu. Ningnang itu pokoknya nggak nyambung, masya Allah banget Kalau itu. saya lihat tahun-tahun itu kayaknya udah langsung kebayang tuh grup-grup qosidah. Bener nggak, Bu? Betul. Oh yang Juara. kerunya ke pinggir gini dibuntel-buntel. Ya bisa jadi pakai topi yang kayak pramugari. Enggak sampai segitunya. No topi waktu itu, enggak ada topi. Oke, itu sekitar tahun berapa, Bu, di Gali Prawesti? Itu berarti 17 tahun yang lalu ya. Berarti tahun 2004 berarti ya. Oh, 2004. 2004. Masih Gali Prawesti namanya. Kalau launchingnya Gali Prawesti itu di tahun 2020 ke sini jadi Grand Prawesti. Iya. Sekarang kan apa-apa pakai grand. Gak kepikiran.
Oke, 2004 Bu ya di Ya. Gedung Galikosti. Oke, siap. Nah, Bu, banyak dong Bu suka dukanya. Ya. Sebelum betul. suka nih Bu, tadi kan Oke, udah ya bayar baik. pertamanya apa? Nasi udus. 2 karetnya Bu, apa 1? Satu. Oke. Berarti selama perjalanan di wedding Bu ya. Iya, di wedding Bu. Gimana Bu? Oke. Banyak Jadi kalau dukanya itu memang kalau sekarang sih Iya. udah minim ya Iya. dukanya itu ya. Memang di awal-awal ini perjuangan. Dimana MC wedding itu positioningnya itu bargainingnya itu bener-bener nggak ada. Nothing. Mereka selalu bertanya apa nih fungsinya MC gitu Oke, kan? oke. Ngapain ini kan udah include lah gitu dengan hiburan segala macam itu berat banget untuk saya mendeklarasikan, hai penting loh MC di wedding. Karena biasanya satu paket dengan hiburan ya Yes, biasanya. betul Ada. udah satu paket. Nah, ngapain kita bayar orang lagi gitu kan. Iya. Nah, di situ saya berpikir bagaimana caranya MC ini memang keberadaannya diakui. Maka dibikinlah konsep seperti mau di foto keluarga saya panggil dengan cara-cara yang dimuliakan gitu Wah, kan. luar biasa. Sehingga orang jadi ketagihan aku pengen dipanggil dengan cara itu gitu kan. oke. Kemudian ada seperti momen-momen segala macam. Kalau dulu kan foto-foto aja, Iya, nggak ada yang iya. dipanggil ini gitu ya. Nah, itu saya create gimana caranya agar memang MC ini dihargai. Secara bergaining ini memang dihargai. Nah, waktu itu perjalanannya memang cukup panjang. Waktu itu sempat beberapa kali juga untuk proof gitu ya, membuktikan saya nggak dibayar juga, nggak apa-apa. Tapi biarlah orang memahami bahwa penting MC wedding itu penting gitu loh. Nah, akhirnya dari ya tahun kedua lah, Oke. kedua mulailah ada hasil. Orang udah mulai addicted, udah mulai addict. Yang penting menciptakan edik dulu. Pokoknya aku kalau nggak pakai MC itu kayaknya nggak lengkap deh. Nah, itu agak perjuangan. Betul, Kang betul. Kicil. Waktu itu kan memang nggak ada yang namanya MC wedding. Iya. Kalau boleh saya katakan mungkin ya pertama saya yang bikin MC wedding yang foto itu harus begini, ini harus begini. Luar gitu. biasa Itu berarti. first time. Nggak ada MC resepsi dulu itu kan. Semuanya Nggak ada dari MC awal akad, sampai MC akhir resepsi, dilibas. betul, gitu. Paling kalau ada juga akad doang Bu ya. Jadi Akad udah beres akad paling. udah. Udah selesai, nggak ada MC resepsi kan waktu itu. Apalagi bajunya yang setelah akad itu ada yang 2 dan yang 3 ya Bu. Iya betul. Dulu kayaknya 4 juga nyampe ya. Oke. Jadi dukanya kayak gitu, jadi ngebangun bahwa Pionir MC ini ya penting, akhirnya. betul. Pionir. Tapi Ibu setelah melihat itu Bu ya, hari ini kan itu sebuah proses ya Bu ya, Iya, kata iya, Ibu iya, juga. betul. Sebuah proses dan berprogres akhirnya sampai dengan sekarang. Melihat sekarang kayak gimana Bu? MC. Achievementnya gitu Ya. Bu, melihat setelah Ibu, sekarang banyak banget nih MC setelah Ibu yang tadi awalnya apa? Iya, Ngebangun karena albumnya ibu gitu. tuh pionir nih. Hmm. Dulu yang bikin akhirnya acara manggil-manggil orang untuk foto, Betul. memuliakan orang yang datang Betul. dan sebagainya. Akhirnya mungkin sekarang di fase yang bersyukurnya tuh seperti apa nih Bu? Ya, Lihat ya. perkembangan MC saat ini di Kota Betul. Tasikmalaya khususnya. Jadi Adizet, saya merinding Adizet bertanya begitu. Cita-cita saya pada waktu itu ketika Salon Melati itu manggil saya jadi Betul. MC. Cita-cita saya ketika itu memang waktu itu ini bayarnya berapa? Waktu itu ingat ya 50.000 atau gede-gede tuh 50.000 salah wewe cerpe lagi MC ya. Itu kalimat itu yang memacu saya gitu, Betul. memotivasi saya. Saya tuh berpikir pokoknya memang saya harus tampil menjadi MC yang memang orang butuhkan. Tadi konsep addicted. Saya ingin mendeklarasikan kepada semua bahwa MC itu adalah bagian yang penting. Di situ saya berpikir bahwa saya ingin menciptakan dunia wedding ini betul-betul maju dengan MC-MC yang hebat, dan tarif MC pun saya pikirin. Oke. Saya ingin MC dihargai baik secara faktor sosial ataupun juga faktor ekonomi. Betul. Waktu itu dari 25.000 saya berani pasang tarif 300.000 pada tahun 2004 waktu itu. Luar biasa. Kenapa saya harus bayar 300.000? Rasakan manfaatnya Oke. saya. Tapi Betul. worth it gitu loh, Worth it, 300.000. iya. Makanya terus jadi tarif itu saya sengaja membuka tarif yang cukup tinggi karena ini saya pikir penting gitu untuk Betul. teman-teman semua gitu. Nah, Oke. kemudian akhirnya alhamdulillah sekarang ini MC sudah dihargai. Betul. Bahkan orang juga merasa kalau nggak ada MC resepsi itu Nggak bisa. kayak Nggak acara tuh bisa. nggak bisa Nggak bisa. jalan. Nggak bisa jalan. Ngandelin yang lain tuh nggak bisa jalan gitu. Iya. Alhamdulillah sudah sampai ke tahap itu dan saya tuh bener-bener bersyukur banget. Dream come true bahwa MC ini diakui keberadaannya dalam sebuah acara khususnya dalam dunia wedding. Wah, luar Semakin biasa. banyak orang yang jadi MC, saya semakin bahagia. Dream come true untuk saya. Berawal dari Galih Prawesti, ini ada dia. Wah. Oh, kalau ini sama OJK waktu itu. Di OJK ya. Ya. Dan Ini ini- di Bandung ini.
bulan puasa Bu ya? Bulan puasa ini di Gapexindo Provinsi Jawa Barat pada waktu itu ya. Gapexindo kayaknya nggak asing, gabungan apa? Gabungan Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia. Ini dengan pimpinan OJK pada waktu itu. Di serah terima jabatan OJK hadir juga Nah, ini RI15. masuk media. Nah, ini Kan nih. ini masa Foto kini legend ini. Legend harus ya. punya Yeay. Terima Kang Andri ya, Rangga Setra. Lengkap Pelatihan- sekali pelatihan. nih foto-fotonya. Weh. Oh, saya juga Tim nggak tahu kreatifnya, Bu. kreatifnya. Oh, Jara ya. Ibu hebat di era industri Aduh. 4.0. Yes. Luar biasa. Ya, lawan di KPU. Beda kan senyumnya kan, auranya tuh udah. Oke. Yang bikin merinding terakhir di Oke. dinas tuh kalau DZ itu Ibu dulu tuh jadi ini ya Bu, di debat kabupaten. Oh iya iya Ya. ya. Betul. Alhamdulillah betul. Jadi saya tuh selalu berpikir seorang MC itu harus cerdas. MC itu bukan sekedar bisa bicara. Bukan sekedar bisa bicara itu. Nggak cuma nyampein apa namanya susunan acara ke susunan acara, tapi harus bisa mendeliver itu. Harus MC juga punya golden voice, berbicara dari hati maka akan sampai ke hati gitu. Jadi harus itu yang harus dilakukan oleh MC. Luar biasa. Jadi ingat salah satu tokoh yang mungkin banyak orang kenal, awalnya jadi pembawa acara debat Pilpres. Oke. Dan dia sekarang jadi sosok di skala nasional juga gitu, dan mungkin ya Ibu juga nanti sama jadi menjabat juga nanti Ibu ya. Berawal dari sini, Cak. Iya tuh, persiapannya kayak gini. Oh iya, luar Iya biasa. iya. Ini udah pandemi ya Bu ya? Tapi dengan prokes tentunya. Ini Bukan ketika udah pandemi, lagi lagi pandemi. pandemi ya. Ini prokesnya ketat banget ini. Hmm. Jadi memang yang hadir tuh cuma berapa orang. Biasanya kalau debat gini kan tim suksesnya banyak yang hadir. Betul. Jadi tim sukses cuma 4 orang masing-masing calon tuh. Jadi sedikit banget. Kayaknya kurang seru juga kalau debat yang audiensinya sedikit. Paling di komen, Pak. Komen. Oh iya, Komen. netizen langsung. Netizen. Lebih pedas itu. Oke. Nah ini memang betul-betul menantang kalau acara-acara menjadi moderator di debat Dan publik. ini akhirnya memang gimana harus caranya menantang. statementnya tuh imbang dan gak ada Ya, yang itu yang jadi tantangan betul tantangannya sekali itu, Bu. Aisyah. bahaya soalnya Bahaya. kalau Udah urusan politis Politik. itu benar-benar bahaya. Oke. Tapi alhamdulillah Isa, karena saya terus menggali begitu Betul. ya untuk debat publik ini Ciamis, alhamdulillah Betul. saya pun Oh. dipercaya, Kota Tasik, Kabupaten Tasik. Betul. Jadi brandnya itu kalau debat publik sisi milik kita. Weleh-weleh. Oke, kita lanjut ke beberapa komentar yang udah disampaikan dari teman-teman yang nonton di Instagram Risa Project. Oke. Dari SS Sutisna. Sutisna 41. Kalau ingat Teh Lucy pasti ingat perjuangan waktu lomba Mama Tagis, beliau yang jadi jurinya katanya. Mama Mama Tagis itu apa, Bu? Kang Sutisna, berarti udah lama banget ya bertemu dengan saya. Ini Mama Tagis ini adalah Mama Mia Tasikmalaya yang religius. Pakai ya, religius. Oke. Jadi waktu itu memang ada di Mayasari Plaza waktu itu Oke. pas grand opening. Ingat Betul. banget bulan puasa. Itu kita bikin acara apa ya gitu. Iya. Nah ini kita pengen bikin acara yang memang related gitu dengan bulan puasa. Dan kita kepengen ada hubungan connected antara anak dan ibu gitu. Makanya bikin acara Mama Mia. Oke. Jadi di situ Mama Mia, tapi ya memang ada connected antara ibu dan anaknya, tapi membawakan lagu-lagu religius Islami. Oke. Pakai yangnya yang. Ini tagline-nya. Mama Mia Tasikmalaya Yang yang religius. Boleh diulang lagi? Iya. Oke, lanjut. Ini ada dari Dari Sinta, Sinta. dokter Dari- S3 maksudnya kayaknya. Doktor. Bu, ini bertanya bagaimana cara membentuk mental yang tangguh dan pantang menyerah sehingga konsisten dalam berproses. Makasih, Bu. Wow, keren Nggak nih gitu, nggak gitu. pertanyaannya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Wah, terima kasih nih Sinta DR3 ya, luar Iya. biasa. Ini pertanyaannya dalam Cocok banget, ini dengan pernyataan berbobot Ibu. banget ya. Yang pasti saya selalu berpikir bahwa apapun yang menjadi tindakan kita itu prosesnya adalah dari otak dan hati. Oke. Jadi betul, you are what you think itu betul. Karena who is the boss of yourself? Siapa yang jadi bos diri kita? Betul. Otak. Ya. Otak ini loh yang akan memproses gitu ya. Siap. Jadi kalau kayak di komputer kayak gitu tuh adalah prosesor kan. Ya. Ya. Nah kalau misalnya otaknya atau prosesornya diinstal main game, diinstal virus maka akan berantakan.
Tapi kalau misalnya diinstal yang positif, maka otak akan menginstruksikan kepada seluruh anggota tubuh untuk mengikuti perintah daripada otak. Jadi otak dan hati ini yang harus betul-betul kita set sedemikian rupa. Kemudian hidup ini sebetulnya kayak kita lagi megang remote. Jadi remote-nya itu ada di tangan kita. Kita mau on-kan yang mana nih? Tinggal kita pijit, mau off-kan yang mana gitu. Nah, artinya memang yang perlu, kalau ke orang lain kan instruksi ya, kalau ke diri sendiri itu sugesti. Maka kita perlu mensugesti diri kita, otak kita dengan sebaik-baiknya. Apa nih yang disugestikan? Satu, bahwa kita ini hidup di dunia ini dalam waktu yang sementara. Orang paling beruntung di dunia ini, Kang Rizet, adalah ketika hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Itu orang paling beruntung di dunia. Dan karena sementara kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah ya. Sejatinya kita semua yang di sini, ini kita sedang mengantri kematian kan. Bisa jadi nanti malam saya meninggal, bisa jadi loh Rizet, siapapun itu bisa. Artinya setiap detik itu berharga buat kita. Oke, tapi berdoa kita mudah-mudahan panjang umur. Amin, dan barokah ya ayah, betul. Dan bisa bermanfaat. Amin ya Allah. Makanya setiap detik tuh berharga gitu. Jadi jangan dilewatkan sedetik pun untuk kita membuang waktu itu dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi ketika kita saya ingat begini untuk Neng Sinta nih ya, related dengan pantang menyerah, bahwa ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Tetapi kalau kita kufur nikmat, inna azabila syadid, maka siksaku sangat pedih. Jadi kalau alhamdulillah ya Allah, kondisi apapun kalau kita alhamdulillah, maka everything is gonna be okay. Tapi kalau kita udah mulai ngeluh nih, ngeluh itu termasuk kufur nikmat loh. Jadi dan kalau kufur itu hal yang tidak disukai Allah. Tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau udah mulai mau ngeluh nih, udah inget jangan ngeluh, jangan kufur nikmat, kita bersyukur aja. Ayo kita berjuang kembali. Kayak gitu. Jadi dan itu semua tuh yang harus disugestikan di kepala. Dan relate banget Bu, kalau misalkan tadi kan salah satunya Ibu mengingatkan kematian nih Bu. Orang yang paling cerdas itu juga Bu, orang yang sering mengingat kematian. Ya, jadi kalau misalkan kita udah mengingat kayak gitu, makanya kita harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Karena mungkin kalau misalkan ini salah satu pelajaran dari Ibu dulu di kelas, bahwa semakin kita mengingat kematian ataupun kita berharganya waktu, semakin kita akan mensugestikan tubuh kita, pikiran kita untuk melakukan hal yang baik, dan melakukan hal baik itu akan bermanfaat bagi orang lain. Itu dari Ibu, dari kelas Ibu dulu. Dan nyampe lagi ke Dejet dan nyampe ke audien yang hadir di sini dan untuk semua yang nonton di live Instagram. Amin, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya ini dari Gita Agustin. Bukan pernyataan ini. Hal besar itu berawal dari hal kecil. Quotes bagus. Nah, ini pernyataan. Oh, ada nih, ada pertanyaan di bawahnya. Winototan MC, kayaknya MC juga. Ini adalah salah satu siswa-siswa Miracle, termasuk Neng Gita ini juga MC yang luar biasa. Ini ya. Desa Project luar biasa, Ibu Lucy sangat inspiratif sekali buat saya, belajar dan belajar kunci kesuksesan. Satu pertanyaan buat Ibu Lucy, bagaimana menjaga konsistensi? Iya, ini keren pertanyaannya. Yang paling berat itu memang konsistensi sebetulnya ya. Jadi yang pasti konsistensi itu ya alarm, kita harus punya alarm dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya tadi kita udah mulai lelah nih gitu ya, lelah berjuang nih, udah mulai lemes gitu ya, langsung alarmnya harus bunyi, jangan begitu, Lucy tetap semangat, Lucy tetap semangat. Jadi menjaga konsistensi balik lagi ke pikiran kita sebetulnya Pak Binoto. Jadi maka dari itu kita harus punya alarm, kita juga harus selalu tadi mensugesti pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau udah mulai oleng dikit, bangkit lagi, ayo lagi. Dan itu kan yang bisa melakukannya diri kita sendiri. Gak bisa orang lain ya? Iya, kita nggak boleh bergantung kepada siapapun, hanya kepada Allah. Jadi ya udah, kita sendiri yang ngebangun diri kita gitu. Gitu Pak Winoto ya. Dapat langsung ini. Masih banyak kayaknya ya. Syadiah. Halo Bunda Lucy, tips and triknya dong Bunda, kalau lagi nge-MC pernah ada kejadian memalukan kayak kesandung di panggung gitu. Itu habis bangun Bunda ngapain? Karena aku pernah ngalamin kayak gitu. Kayaknya kalau mental saya sih ya, kalau udah kesandung ya udah balik kanan ke WC dan nggak keluar lagi. Baik gitu ya. Jadi PPS pura-pura sakit gitu ya, langsung lagi pulang kalau gitu ya. jawaban dari Ibu pasti beda lagi. Jadi ini emang kejadian banget nih Teh Tina, terima kasih untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat semua. Ini keren-keren nih penanyanya ya. Jadi saya pernah kejadian banget ini.
Dan apa yang terjadi waktu itu saya MC di BCC, Bandung Convention Center, bayangkan. First time. Itu weddingnya wow gitu ya. Di hadapan saya opening. Nah makanya hati-hati dengan pikiran ya. Waktu itu memang kepikiran ini kayaknya licin. Waktu itu memang pelaminan baru tuh yang pakai kaca-kaca baru pertama kali pokoknya. Waktu itu licin. Nah makanya jangan juga nggak boleh gitu ya. Waktu itu saya terjebak di kaca itu. Akhirnya licin gitu kan. Di depan saya tuh ada Gubernur Jawa Barat pada waktu itu, tapi sebelum Pak Emil ya. Oke, Pak Aher berarti ya. Ya, betul. Itu pejabat-pejabat semua, saya opening kan. Bla 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 bla, selesai opening, ketika turun tangga memang curam tangganya itu. Nah, ketika turun tangga itu jatuh. Bled di hadapan Pak Aher dan banyak orang pada waktu itu. Di situ langsung OMG ya Allah gitu kan. Akhirnya saya terbangun, kemudian saya dengan senyum gitu ya. Gitu aja. Daripada gini kan gitu kan. Gitu. Langsung ya. Jadi senyum aja, santai aja. Positif ya, Bu ya. Positif. Karena Anggap itu udah terjadi. itu nggak terjadi. Nggak terjadi. Walaupun itu terjadi nggak apa-apa gitu. It's okay gitu ya. Udah terjadi gitu kan. Set gitu ya. Saya betul kata Aisyah, saya ke backstage menenangkan diri waktu itu. Tapi di situ ada target Neng Tina. Biasanya kalau kita terjadi sesuatu biasanya kita langsung drop kan. Betul. Nah, justru ketika terjadi sesuatu itu justru harus kebalikannya. Jadi dalam mindset saya, biarlah orang akan mengingat MC Lucy MC jatuh, tapi MC-nya keren. Nah maka dari situ saya targetkan sepanjang acara sampai acara saya MC-nya harus jauh lebih keren. Itu yang saya balik Part demi partnya itu. Part demi partnya pokoknya Lucy harus keren, hayu, harus ini banyak, pokoknya terus semangat. Itu yang saya lakukan di backstage. Nah, alhamdulillah lakukan, selesai dan terjadilah karena you are what you think. Saya pikirkan itu terjadilah, maka itu memang banyak orang Tasik juga waktu itu. Maka kembali ke Tasik ada perbincangan, hey Teh Lucy kemarin jatuhnya dari BCC-nya tapi anggar Teh Lucy mang MC-nya tetap keren. Bahkan itu jadi brand gitu, MC jatuh tapi keren, nggak apa-apa. Bukan jadi, saya malah jadi inget lirik lagu yang aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tapi ibu bisa menunjukkan bahwa tidak terjadi apa-apa dan bisa meng-MC lagi dengan kondisi yang lebih luar biasa lagi. Energinya harus lebih ditambah lagi. Justru kadang kita terjebak, aduh aku melakukan kesalahan nih, drop, jangan. Kita harus show must go on, bahkan lebih bagus lagi. Jangan intinya dengan kejadian banyak hal tersebut akhirnya kita bisa belajar lebih hati-hati lagi, termasuk memilih sepatu, memilih yang dikenakan supaya tidak licin. Dan memang si tangga itu curam, beberapa orang juga agak terjebak yang mau saya salahkan berarti yang pasang tangga. Dan nggak hati-hati sebenarnya sih. Oke. Itu yang membalikan ya, segala bentuk yang dari luar, yang nyampe kitanya kira-kira negatif termasuk jatuh atau enggak misalkan dari bullying dari awal, apalagi misalkan nah mana teh MC kok kamu MC kayak gitu kan setidaknya kalau misalkan kita lagi mau roaming ya enggak. Dulu saya pernah gitu Bu, kita terjebak roaming di sini. Nah mana teh ya jadi segala negatif kan pasti kapanpun dimanapun siapapun bisa nyampe kita ya Bu ya. Termasuk gitu Bu, kalau misalkan ya salah satunya pernah saya Bu pas lagi MC kok kamu teh gitu MC teh Bu, padahal dari orang yang gak kenal gitu. Kok mungkin MC kayak gitu, tapi itu kata-kata yang saya selalu ingat dari ibu, ubah mindset kita dari yang negatif apalagi kita lagi on fire nih, apalagi show kayak gini, ya udah rubah aja. Kita akhirnya setelah kayak gitu baru orang tuh ngomong, oh Kak beda ya dari tadi ya, beda yang sama tadi. Gitu. Betul. Kita mau berapa pertanyaan lagi nih? Husni Fadilah Sani, ibu boleh kasih tips and contoh gak Bu teknis ngeles MC kalau di tengah ngobrol ada blank dikit Bu? Harus MC nih sekarang. Terus harus ada situasi blank begitu ya? Banyak. Tiba-tiba pas gini kayaknya lupa mau ngomong apa. Kayaknya ibu sekarang udah di fase yang gak ada yang blank ya Bu ya? Udah lewat. Ada sih, sometimes ada memang begitu. Tapi begini, kalau misalnya kondisinya kita ngeblank dan memang selanjutnya yang sudah dikatakan selesai, kemudian kita mau ngelanjutin tapi kita ngeblank, ya udah stop aja. Gitu artinya kalau misalnya kita memang ada talent, kita present talent saja.
gitu. Oke. Jadi nggak usah dipaksa-paksain harus Oke. banyak, nggak usah gitu ya. Kemudian, nah blank ini tadi kata Aisyah, apakah saya ada di fase ngeblank dulu? Iya. Tapi kalau sekarang mungkin sedikit ya blanknya. Kenapa begitu? Karena banyak baca. Artinya kalau kita baca tuh ya Wawasannya luas, Ya, akhirnya betul. wawasan tentang wedding, tentang hal apapun, tentang bisa kondisi diobrolin. hari ini, Iya. tentang Untuk cuaca membahas hari juga ini ya. pun gitu. Betul, itu bisa jadi komoditas Tentang pembicaraan. trending topik juga, Yes. tapi yang positif pastinya. Oke, betul, ngerti. betul. Jadi gini ya, Aisyah sama Adizet, baca itu kalau dalam laptop itu kita sedang melakukan Ctrl S atau shaving di kepala kita. Oke. Sedangkan berbicara itu Ctrl O atau open. Oke. Jadi kalau kita berbicara di sininya nggak ada apa-apanya, apa yang mau kita bicarakan? Oke. Sehingga memang wajib MC itu membaca. Banyak baca. Biar apa? Di sini banyak kalimat-kalimat. Tetapi tidak cukup membaca, tidak cukup di sini saja kalimat-kalimatnya, karena kalimat-kalimat itu seperti puzzle kan, banyak tapi tidak menentu gitu bentukannya. Maka untuk menyusun puzzle itu kita perlu menulis skrip. Jadi skrip itu menyatukan puzzle, jadi bentuknya utuh gitu. Nah, ketika kita nulis skrip itu membuat utuh semua kata-kata kita, kalimat kita. Jadi ketika kita open mic, open mouth, itu ya lancar aja. Jadi artinya kalau untuk siapa tadi ya, Neng Cantik tadi, Husni. kalau misalnya Neng Husni, sekali lagi kalau misalnya blank begitu ya, kalau memang nggak bisa diterusin, nggak usah maksa diterusin, ya sudah kita Lanjut misalnya ke panggil talent. ya talent begitu ya. Nah kemudian kalau misalnya blank, kita bisa membicarakan topik apapun itu. Oke. Nggak masalah, cuma balik lagi topik itu bisa dibicarakan kalau kita sering membaca dan mendengar. Oke. Allah tuh ngasih 2 mata, 2 telinga dan 1 mulut, itu punya makna. Kita harus banyak baca, banyak mendengar agar pembicaraan kita lebih keren. Daging semua bener. Lanjut gak nih? Lanjut nggak? Jam 12 malam ya, Ibu boleh kasih mohon izin. tips gak gimana caranya buat kita berapa? percaya diri dan bisa mengembangkan public speaking dengan baik? Oke. Bu, Baik. sebelum Siap, Ibu siap. jawab, Mhm. tips gak gimana caranya buat kita percaya diri dan bisa mengembangkan public speaking? Masuk sekolah komunikasi Miracle. Oke. Yes. Kakak, Tapi memang alhamdulillah antusias yang lainnya luar biasa banyak banget. Ya, Dari operator alhamdulillah. tadi menyampaikan pertanyaannya banyak, tapi kata kuncinya adalah lebih baik langsung datang ke kantornya. Sekolah Ya, komunikasi intinya Miracle. sebelum ngikut kelas juga pasti terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan sebelum ngikut kelas. Wah, Boleh Masya gitu ya. Allah, kakak berdua nih luar biasa. Terima kasih sudah promo. Oke. Tapi akhirnya saya belajar ini dari Bu Lucy juga loh. Ketika wedding gini nih. Oke. Sip. Sarangnya Ibu. Serangnya. Dari Nabila Ayu. Ya. Hai Ibu Lucy dan Kakak Kaisa. Izin Bapak. bertanya. Bagaimana cara kita membangun jati diri, Bu? Oke, 2 pertanyaan langsung dijawab ini. Oke, boleh, Oke. silakan. Yang pertama percaya diri ya, biar bisa mengembangkan public speaking. Kemudian bagaimana membangun jati diri. Yang pertama percaya diri. Jadi gini, kalau percaya diri itu Allah itu menciptakan manusia itu Betul. sangat sempurna. Setiap orang tuh pasti, saya katakan pasti, saya yakin 200%, pasti Allah tuh menciptakan kita tuh nggak main-main. Betul. Itu pasti diberikan kelebihan. Nah, saya minta boleh Adizet kayak gini, yang di rumah juga boleh kayak gini. Siap. Kayak gini nih ya. Kayak gini. Boleh kamera dibalik Oke. karena semua tim di sini. Nah, ini coba kita semua lihat ke kiri. Ke kiri. Oke. Yang kanan kelihatan nggak? Fokus ke yang kiri. Kelihatan nggak yang kanan? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak. Sekarang fokus ke yang kanan. Kelihatan nggak yang kiri? Enggak. Oke. Anggap yang kiri ini kelemahan, ini kelebihan kita. Oke. Kita di Indonesia kadang-kadang Udah ini, Bu, udah. sudah selesai. Kita kadang-kadang terlalu fokus ke yang kiri, fokus ke kelemahan kita, Oke. tidak fokus ke kelebihan kita. Oke. Padahal Allah menciptakan kita dengan begitu banyak kelebihan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita nggak percaya diri gitu. Nah, padahal ini kita coba fokus ke kanan. Coba kita, ini jati diri ya. Coba kita komunikasi itu kan ada yang ke orang lain, ada yang ke diri sendiri. Coba ngobrol dengan diri sendiri. Hai Lucy, kamu ini bisa apa? Pasti setiap orang punya kok, punya kemampuan. Kamu bisa kayak apa? Oh, aku tuh orangnya pendengar yang baik. Itu juga kelebihan. Gitu ya. Jadi tanya dulu ke diri sendiri. Nah, artinya percaya kepada diri ini adalah ketika kita sudah mulai fokus pada kelebihan kita.
Jadi membangun jati diri yang pertama adalah kita pikirkan apa kelebihan kita. Oke, nobody's perfect, yes. Itu nanti urusan kedua, kelebihan dulu deh. Nanti kalau kelemahan itu pun kayak tadi Kang Z juga berbicara, kalau orang ada yang mengkritik nggak apa-apa, itu bagus, itu membuat kita bertumbuh kok. Jadi alarm buat kita memperbaiki diri pada akhirnya kan. Ya udah, itu kelemahan, ya memang PR-nya kelemahan harus kita perbaiki gitu ya. Jadi yang pertama, percaya diri atau jati diri itu dibangun dari kita fokus pada kelebihan diri kita. Artinya ingat dan percaya bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan begitu sempurna. Kita pasti punya kelebihan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana agar bisa public speaking? Sepakat dengan yang Aisyah katakan, sepakat dengan yang Adi Z katakan, bahwa berbicara itu yang pertama adalah bukan talent tetapi proses. Jadi proses bagaimana bisa public speaking, berbicara dengan baik, ya berlatih. Berbicara sendiri begitu ya. Kemudian nulis skrip, baca. Nah, kemudian ada juga satu konsep jam terbang. Kalau kita sudah berlatih, tetapi kita tidak gunakan itu pada stage yang real, apakah itu di kelas misalnya adik siapa tadi udah kelewat ya, ya itu tidak akan terasa gitu. Karena jam terbang ini mengajarkan banyak hal. Jadi kalau sudah dilatih, prove it, buktikan gitu. Jam terbang ini akan related dengan nervous. Semakin tinggi jam terbang, nervous semakin turun gitu. Semakin percaya diri. Makanya setelah berlatih, tapi intinya kalau berbicara ya wajib berlatih dan persiapan. Setelah itu kita lakukan dengan maksimal, uji cobakan itu di stage, boleh itu di kelas, boleh itu di forum keluarga, dimanapun. Insya Allah itu pasti akan menjadi seorang public speaker yang hebat. Tapi intinya berlatih bersama sekolah komunikasi mereka. Itu kuncinya. Yuk, banyak banget nih pertanyaan Bu. Sampai kita tutup sampai dari Kang Fikri aja ya. Oke, pokoknya top markotop teh, top markotop buat Teh Lucy, MC legendaris Kota Tasik yang tercetar. Terima kasih. Sukses dan sehat selalu Teh. Amin, terima kasih doanya Teh Dini. Ini salah satu MC juga ini Bu, dari Fikri Jaldi. Fikri nih. Desa Project, terima kasih telah menghadirkan sosok yang sangat menginspirasi. Izin bertanya, Ibu bagaimana tips untuk MC bisa bertahan di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, Bu? Pertanyaannya dihadirkan dari seorang MC yang cerdas dan TOP, Kang Fikri Rizaldi Official ya. Ini keren ini. Ini pertanyaannya berkaitan dengan yang namanya strategi pemasaran ya. Betul. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dalam semua lini, semua aspek di tengah perkembangan zaman. Jadi kalau dalam teori pemasaran itu kita pernah diskusi ada yang namanya life cycle product. Jadi dari mulai introduction, perkenalan, di awal kita nge-MC itu di Gali Prawesi itu introduction gitu kan. Kemudian growth gitu ya. Kemudian ada di maturity. Ini paling tinggi. Nanti kemudian di maturity ini akan decline. Pasti akan decline. Ini pasti saya katakan. Sunatullah. Decline itu turun. Akan turun. Itu sunatullah. Kita nggak bisa menolak itu. Nah, artinya bagaimana kita bisa bertahan di setiap level, apakah itu introduction, growth, atau di maturity sekalipun. Ini memang yang pertama kita harus tahu apa yang diinginkan oleh customer kita. Kebutuhannya, needs-nya apa. Jadi kita jangan nge-MC ya segimana kita pengen, tidak. Tapi kita harus tentunya juga nge-MC sesuai dengan keinginan. Ya, orientasinya adalah pelanggan. Customer orientation. Jadi kita perlu menganalisa apa yang mereka butuhkan. Lalu kemudian kita tuh kan punya tadi kelebihan ya. Nah, kita ini cocoknya berada di target segmentasi yang mana? Segmentasi anak muda, segmentasi usia misalnya mature atau yang mana, kita pilih segmen kita juga. Karena kalau kita meraup semua segmen juga itu bagus sih, tapi pada intinya susah gitu. Tetap harus ada segmen spesifik gitu ya. Nah, intinya untuk Kang Fikri, satu, apa nih yang dibutuhkan needs dari segmen kita, itu harus kita tahu. Kita harus banyak survei, nanya gitu ya. Gimana tadi saya, apakah ada masukan? Itu perlu masukan juga gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana agar terus berkembang, itu ya memang harus inovasi. Inovasi, kemudian kita juga harus punya personal branding. Ciri khas kita tuh apa yang kita tahu? Yang membedakan membedakan satu sama lain. Nah, bagaimana di maturity ini kan bertanya bagaimana bisa bertahan biar tidak decline,
itu ya kita harus mempertahankan diri di atas ini dengan tadi inovasi gitu ya, pendekatannya jadi orientasinya kepuasan pelanggannya disapa, pendekatan keluarga. Jadi kalau nge-MC itu, kalau saya pribadi ketika nge-MC wedding itu on stage, ketika itu saya kadang-kadang mendekati keluarganya, assalamualaikum teteh, makasih ini cantik banget, itu harus memuji orang. Karena manusia tuh ada kebutuhan untuk dipuji. Betul Aisyah, teteh aduh cantik banget, ini keponakannya gitu ya, sampai keluarga. Karena keluarga itu adalah customer potensial customer. Adiknya, sepupunya, Betul. temennya. Ya, itu salah satu tips marketingnya juga gitu. Nah artinya Kang Fikri, bagaimana kita bisa bertahan di era perkembangan zaman ini? Ya satu, kita harus mau berubah juga sesuai dengan apa yang customer inginkan. Kita perlu tahu juga. Yang kedua juga kita perlu berubah dengan zaman juga. Karena prinsipnya change or die, berubah atau mati. Kalau kita nggak berubah, kita akan mati. Gitu. Mati itu dalam artian ya udah nggak ada lagi yang pakai lah kalau jasa kita lah gitu. Tapi saya nitip Aisyah bahwa tadi saya katakan bahwa ketika maturity ini pasti akan decline, itu sunatullah. Cuma bagaimana kita mempertahankan lama nih di maturity, di puncak gitu kan. Ini adalah salah satu strategi. Tetapi ketika decline pun nggak masalah gitu. Jadi turunlah sebagai seorang legenda. Jadi di setiap proses itu ya intinya adalah kita dikenang menjadi sosok yang memang baik gitu. Itu yang paling penting. Ada satu ini Bu, pernyataan dari kawan saya di luar sana bahwa kamu kalau misalkan sekarang lagi di bawah, bertumbuh di tengah, nanti udah ke puncak. Ketika kamu nanti udah jatuh juga, kamu tahu stepnya untuk naik itu seperti apa. Tambah itu. Ada lagi yang ingin coba disampaikan. Intinya tadi ada fase yang introduction, growth sama maturity. Tapi yang saya mungkin kira kayaknya kita nggak tahu ujungnya atas kita tuh sampai mana. Baik. Dan ujung atasnya tuh mungkin ya masih bisa naik lagi karena lingkaran itu kita memang naik tapi nggak tahu ujungnya tuh apakah udah paling atas apa atau belum bisa pencapaian lagi gitu ya. Dan satu hal yang saya yakin adalah fase itu kita awalnya podium 1, geser kedua, ketiga atau apapun itu mungkin pasti ada perubahan, dan itu tuh salah satu adilnya Allah tuh di sana. Karena selamanya di atas juga nggak baik. Nggak ada kesempatan untuk yang lainnya untuk bisa jadi posisi atas. Kalau kita mungkin terus di bawah juga mungkin nggak adil juga, karena kita terus di bawah juga nggak adil. Seperti itu. Itu salah satunya adilnya Allah. Dan kata kunci yang saya pelajari hari ini, ketika kita nanti decline, turunlah menjadi legenda gitu ya. Betul. Itu luar biasa. Dan harus terima. Aku juga merinding denger Aisyah dan Adizat, ya ampun. Ini perbincangan kita itu ya Allah, dalam banget ya. Karena memang akhirnya lebih banyak berbicara dengan sosok seperti Ibu, akhirnya kita pun bisa belajar banyak seperti saat ini. Vibes-nya dapat juga Bu gitu. Oke Bu, tadi kan udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti disaring juga ya dari apabila yang kira-kiranya harus ditanyakan tadi. Soalnya dari beberapa pernyataan udah terwakilkan Bu ya. Kayaknya sambil menunggu juga sebelum kita closing, Bu, melihat kita balik lagi ke industri wedding. Betul. Industri wedding hari ini kan banyak banget tuh Bu. Pesat lah ya, apalagi dari perkembangannya tadi yang dulunya nggak ada apa, tiba-tiba sekarang ada apa. Anggaplah hal kecil dulu pasti di tahun 2004 nggak ada konverti firewall dan sebagainya, nggak ada pelepasan kolom, merpati. Waktu itu ada, itu 2006 ya, Wina. Waktu itu ada Wina luar biasa. Saya belajar banyak di Wina, itu awal-awal karir saya di wedding juga di backup oleh Wina juga. Makasih Wina. Terbaik. Siap. Nanti kita hadirkan legend. Iya. Siap. Berarti mulai WO itu dari 2006 berarti ya? Ya, betul sekali. Pasti perkembangan dari 2004 itu, Bu. Ya. Nah, sekarang 2021, Bu. Gimana perasaan Ibu melihat perkembangan saat ini, Bu? Seneng banget. Pokoknya saya merasa tuh ya, Aisyah dan Adizat, bahwasanya Masya Allah ada satu barokah dalam wedding. Wedding ini kan ibadah. Betul. Sakon golidho gitu ya, satu ibadah perjanjian yang di mata Allah itu luar biasa, dan kita menjadi satu bagian yang mensukseskan ibadah seseorang. Alhamdulillah kita dapat berkah, sehingga alhamdulillah kita banyak sekali ya sahabat-sahabat kita, kalau ada datanya dari Tasik Wedding Association itu sekitar lebih dari 5.000 orang yang tergabung
bukan 5.000 orang yang kemudian menjadi salah satu pelaku dari Oh, wedding dikira ini. 5.000 pasangan menikah dalam 1 tahun misalnya. Jadi ada 5.000 orang yang memang terlibat gitu dalam industri wedding. Masya Allah kan, di Tasikmalaya loh ini di Tasikmalaya. Kota ya Bu. Kota, artinya wedding ini memberikan begitu banyak barokah, banyak rezeki untuk semuanya. Maka dari itu sebagai satu langkah untuk kita mensyukuri berkah kita gitu ya. Makanya yang pertama ya bekerjalah dengan sebaik-baiknya gitu. Apalagi di masa pandemi nih. Ya, Kak Z, nah langsung buka satu- itu. Iya, Di pandemi betul. seperti apa Bu Ya, sekarang? ya, Tahun ini ini? kan berubah ya, ceng orda itu ya tadi ya harus ikut Inovasi berubah. otomatis ya, Bu. Betul. Apalagi kita kan di dalam wedding ini kita melibatkan banyak orang ya. Betul. Sehingga saya pribadi dan yang lainnya saya mengajak kepada yang lainnya, Iya. kita sebagai salah satu pelaku industri wedding ini harus memiliki kewajiban moral untuk menjaga menjaga bagaimana protokol kesehatan ini tetap berlangsung. Karena bagaimanapun kita harus meyakinkan, make sure bahwa yang hadir di situ, kemudian keluarga yang hadir di situ semuanya aman dan sehat. Iya. Dan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh WO begitu, tapi harus bareng-bareng nih Betul. semua Iya, betul, gitu Bu. ya. Betul, Harus betul. dilakukan bareng-bareng. Insya Allah niat yang mulia akan lahir mulia juga. Nah, berbicara perkembangan wedding, artinya tetap semangat ya. Di masa pandemi ini saya melihat potensi wedding juga tetap banyak. Artinya selama masih ada kehidupan, ada pernikahan, maka industri wedding di sana akan lahir. Dan untuk para calon brides and grooms ini justru harus menggunakan WO. Iya. Saya pikir di masa pandemi ini. Kenapa? Agar memang terjamin. Kalau dulu-dulu mungkin nggak pakai WO masih aman. Kalau untuk Sekarang ya harus pakai WO gitu ya. Karena apa? Karena itu yang akan menjamin keselamatan dan kesehatan protokolnya. Kemudian kita pun sama nih kayak MC juga ya. Kalau misalnya kita nge-MC di masa pandemi, janganlah kayak joget-joget. Itu kan akan memunculkan satu kerumunan. Rasanya Yang menimbulkan secara kerumunan. iya, secara empati itu kita kok nggak ini gitu Iya, ya. Jadi betul. kita harus memang melihat bagaimana sama-sama lah bareng-bareng menyatukan hati, menyatukan langkah. Kita bukan menjadi masalah dalam pandemi ini, tapi menjadi bagian solusi dari pandemi ini gitu Betul. harusnya. karena akhirnya ketika kita tidak taat tentang protokol itu, akhirnya sanksinya bukan hanya untuk 1 orang atau 2 orang, Betul, tapi untuk betul. yang 5.000 orang tadi. Yes, betul sekali Akhirnya Aisyah. ya jangan ngerasa ya udahlah kalau saya bikin acara yang seperti apa nggak taat protokol dan sebagainya, ya udah ini acara-acara saya. Betul. Itu nggak bisa. Ya karena 5.000 orang yang tercatat loh itu, Ya, apalagi ya, yang ya. belum tercatat. Betul, betul, Bergantungan nasibnya di wedding. Kalau akhirnya wedding sudah dibatasi lagi dan nggak bisa lagi ada resepsi ataupun apa, ya sudahlah, tamat lagi seperti itu. Ini bukan perihal kamu dan aku lagi, Pak. Ya, Tapi kita. kita gitu. Dan itu nggak bisa sendirian ya, Bu. Ya, saya yakinlah teman-teman semua di industri wedding akan saling bahu-membahu, Betul. menyatukan hati, menyatukan langkah, terutama kepada para calon pengantin. Betul. Iya. Betul. Ini jangan worried, tidak usah takut karena kita semua juga di industri wedding menyiapkan begitu banyak konsep Betul. untuk menjamin bagaimana ya namanya pernikahan ini tetap bisa betul, berjalan, momen seumur hidup Hidup. sekali ini juga Betul. bisa menjadi satu momen yang Luar biasa. terbaik. Karena Iya. kita juga selalu bersinergi dengan gugus tugas Vendor, juga tugas, gitu ya, betul. vendor. Jadi tetap semangat untuk menikah dengan protokol kesehatan. Catatannya adalah ketika ditunda nikahnya, masih adakah calon pengantinnya? Betul, betul. Bahaya. Jangan dilama-lama Jangan ya. dilama-lama, Itu ibadah, nanti ada ya. yang bat juga. Ya, pokoknya solusi lah. Insya Allah semua teman-teman di industri wedding di Tasikmalaya ini pasti akan memberikan solusi yang terbaik. betul, ya. betul. Jadi jangan khawatir. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin Pak Rian yang tidak terwakilkan sama kita? Atau Sudah? cukup? Sudah Nah, cukup? Mungkin Oke. saya pertanyaan dari pribadi saya. Ya. Deg-degan nih ditanya Enggak, karena ini pertanyaan perihal pasti luar public biasa speaking, enggak. kalau Aisyah. Perihal tentang public speaking, karena akhirnya ada satu hal yang saya ingat dan sampai sekarang pun saya selalu ada dalam diri saya adalah public speaking itu adalah modal utama. Karena betul nggak maksudnya tuh akhirnya karena dengan public speaking kita mau bikin usaha, mau untuk apapun itu karena dengan public speaking beres, betul nggak Bu? Oke, baik. Betul sekali. Jadi saya lebih general, lebih global ya. Jadi segala sesuatu itu dengan komunikasi beres, betul. Satu-satunya alat di dunia ini yang bisa membangun hubungan antara satu orang dengan orang lain hanya satu,
komunikasi. Oh. Betul nggak? Oh, Antara pasangan dengan pasangan kalau nggak ngomong, nggak berkomunikasi, selesai. Antara klien misalnya dengan kita juga selesai. Intinya komunikasi. Nah kemudian komunikasi ini ada personal communication, ada juga public speaking. Nah ketika berbicara public speaking artinya kalau personal communication itu targetnya cuma 2 orang yang kita pengaruhi ya. Tapi kalau public speaking ini yang kita pengaruhi banyak. Jadi efeknya akan lebih banyak. Intinya betul sekali Aisyah bahwa kita ini ya harus memperbaiki komunikasi Dulu kita. tuh pernah punya guru dalam bidang fotografi. Dia bilang cukup dengan public speaking, kamu nggak punya studio bisa punya studio, kamu nggak punya apa bisa punya apa, dengan public speaking kamu bisa membuat orang lain percaya katanya itu betul. tentang apa yang kita lakukan, tentang progres kita seperti apa. Dan salah satu halnya juga dengan komunikasi yang baik bisa membuat percaya calon mertua, Ya. dalam pasangan dan sebagainya. Betul sekali ya. Jadi Itu menyindir Bu. sepatu enggak Harusnya dengan komunikasi yang baik bisa ya. bisa. Karena memang alat untuk mempengaruhi orang lain satu-satunya alat di dunia cuma satu loh alatnya ya komunikasi. Maka sekolah komunikasi miracle. Oke, itulah solusinya. Dan memang sudah terbukti banyak orang-orang juga yang telah selesai belajar di Miracle menjadi orang-orang yang lebih percaya diri, Alhamdulillah, menjadi ya Allah. punya tambahan kerjaan juga. Ya karena kan yang public speaking di Ibu ada profesinya bermacam-macam Macam-macam kan ya. Betul macam-macam. Dosen juga banyak. Banyak. Anggota DPRD juga banyak. Ada. Akhirnya bisa mempercayakan masyarakat membuat percaya masyarakat. Iya betul. Kan komunikasi ya. Komunikasi, mempengaruhi orang. Betul. Oke. Mohon maaf operator mempertawakan apa yang saya sampaikan. Ini karena malam dan pasti luar biasa malam ini karena sosok Ibu tuh membuat saya tuh merasa banyak hal yang akhirnya harus lebih banyak belajar juga itu dari Ibu. Ya, Masya Allah. Makanya Pak, saya juga belajar di kelasnya Ibu sampai sekarang juga gak puas-puas. Ya, ayo kita lagi. Ini udah pada expert semua ini. Wah, ya. Bu, Ya, tetap ya. Bu. Saya harus cuma banyak bisanya belajar moto lagi. aja. Saya tuh belajar di komunikasi Miracle, ini langsung testimoni nih Bu ya. Kayak berwisata Pak. Guys. Jadi wisata ilmu Pak. Wih, keren. Sekarang aja kita ngobrol langsung sama Canggih Ibu, orang hebat luar biasa. Sosok dari apa, cara penyampaiannya dari segi gurunya ada, orang tuanya ada, friendly-nya ada. Ya kayak kita berwisata Sahabatnya aja. ada. Iya, gitu. Bu, Alhamdulillah. langsung aja deh Bu. Oke. Kata motivasi buat kita semua Bu. Secara personal branding tadi kita udah Pak digodok luar biasa. Betul. Secara tadi public speaking udah ada Pak. Nah sekarang Bu kata-kata yang bisa merubah Ibu tadi kan udah juga sebetulnya ya. Kata-kata motivasi yang sering Ibu lihat ketika keluh kesah ataupun hal yang selalu membuat Ibu terus bersemangat apa Bu? Ini sering kali saya katakan, tadi juga sudah saya katakan, betul sekali bahwa setiap orang ini harus punya booster. Ya. Jadi ketika sedang sedih, ketika sedang apapun gitu, inilah alat yang akan membuat kita untuk terus bersemangat, alarm atau booster tadi ya. Jadi yang pertama, banyak di quotes-nya masing-masing. Yang Apa aja pertama adalah ya itu tadi, teruslah berproses karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi apapun gitu kalau kita mau berproses terus gitu ya, lagi sakit, lelah, lemah terus saja kita bersabar untuk berproses, maka proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itu adalah hukum alam, sunatullah dan Allah pun menjanjikan dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi kita harus tetap untuk berikhtiar dalam kondisi apapun, berikhtiar dan berdoa karena itulah kekuatan kita sebetulnya untuk membuat semuanya menjadi baik-baik saja begitu ya. Kemudian tadi yang Aisyah, saya terinspirasi dari Aisyah bahwa setiap orang itu adalah guru dan setiap tempat itu adalah sekolah. Jadi kita harus terus belajar. Jadi ada dalam sebuah hadis juga, belajarlah sepanjang hayat dari mulai buayan sampai liang lahat. Nah itu yang akan membuat hidup kita lebih berwarna. Tambah lagi menghadapi hidup itu harus 2S, sabar dan syukur. Apapun kondisinya, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita pun tidak perlu banyak syarat untuk bahagia. Dengan sabar dan syukur kita akan banyak
Merasakan kita kebahagiaan. tidak perlu syarat untuk bahagia gitu kan? Ya, tidak perlu banyak syarat. Tidak untuk banyak bahagia. syarat untuk bahagia. Yang penting kita sabar dan syukur. Bahagia itu maka berarti kita tanpa akan syarat bahagia. kan? Ya, betul sekali. Sederhana itu Pak. Tapi dengan disampaikan oleh orang yang tepat ngena gitu. Saya tuh Adijat makan Tepat di banget buat Adijat. sosok yang besar saya, Iya, betul iya, karena betul. dia harus bahagia Bu. kita harus bahagia Pak. Adizet saya itu makan di pinggir jalan aja bahagia. Karena kalau di tengah jalan ketabrak. Catat. Makan samping jalan Samping ya. jalan aja bahagia karena kalau di tengah jalan Ketabrak. Motivasi terakhir? Siap, Oke. boleh, Bu. Teruslah berbuat kebaikan sehingga keburukan lelah mengikutimu. Jadi Teruslah berbuat kebaikan hingga keburukan lelah mengikutimu. iya, betul Ibu sekali. Lucy Diana Salim, sekali lagi tepuk tangan doang buat Terima Ibu. kasih Luar semuanya. biasa. kasih banyak. Satu hal yang saya hampir lupa. Mhm. Selamat wedding anniversary. Oh iya. Iya, barengan Anda sekarang. betul. Barengan hari siapa Oktober. maksudnya? Hari Barengan ini? TNI. Betul. Tadi lihat Ini dengan tiketnya. A. Oh, jangan Bu. Doain ya Bu. Amin. Selamat Bu ya. Mudah-mudahan terima Ibu kasih. sama suami Ibu terus Amin, bahagia, amin. diberikan kesehatan ya Pak ya. Cepat Kesehatan. menyusul ya. Sama pengantin senior tuh. Siap Ibu, amin. Mudah-mudahan cepat muncul Amin, dan amin, Ibu harus amin, jadi amin. MC-nya. Oh siap endorse. Siap Ibu, terima kasih banyak sekali lagi udah Waktunya, hadir. terima kasih Terima kasih, banyak. Aisyah. Intinya Terima banyak kasih, hal yang Aisyah. luar biasa yang saya dapat di sini. Apalagi dengan teman-teman yang lebih banyak lagi nonton. Intinya mungkin nanti ada sesi kedua, ketiga di kantornya Miracle. Siap, Betul. siap, Seru siap. lagi. Lebih seru lagi. Oke. Dan kita juga ngobrol barangkali banyak ya. tadi teman-teman yang tidak tersampaikan sama Isa di akhir-akhir khususnya, Oke. silahkan langsung saja langsung datang ke Sekolah Komunikasi Miracle atau langsung bisa di DM ke Ibu ya Bu ya. Siap, siap, Sangat siap, terbuka siap. sekali Oke. dan saya yakin Ibu tuh sosok orang yang humble, pasti bakal dijawab DM. Oke. Ah, siap. Jangan lupa follow ya Ya, iya. Instagramnya. Siap. Itu dia. Apa Bu? Apa Bu? Lucy Diandra Salim. Nggak ada sedikit Ibu. Nggak ada. Kalau yang Miracle-nya? Sekolah Sekolah Komunikasi Komunikasi Miracle. Sekolah Oke. Komunikasi Miracle harus selalu diingat karena pasti perlu dengan ilmu komunikasi. Tagnya apa Bu tadi Bu? Sekolah Komunikasi Bu? Bukan sekedar sekedar bisa bisa bicara. Oke, saya Jikri Muhammadul Fauji. Saya Muhammad Isab Iqbal Fauzi. Posisi milik kita lele-lele. Terima kasih banyak Birds to be and To be Goes to and be. Goes to be. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat selalu, lancar berkah semuanya. Intinya kita ketemu.